Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stanley Devin Pakaya dengan NIM 2023-021-0005 dari jurusan Teknik Perkapalan Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perlengkapan dan peralatan kapal mengenai peralatan geladak dan tambat kapal. Peralatan geladak dan tambat kapal adalah berbagai perangkat dan alat yang dipasang di atas kapal serta di dermaga untuk mendukung aktivitas operasional kapal, terutama saat kapal berlabuh atau berlayar. Peralatan geladak atau deck equipment meliputi alat-alat yang terdapat di atas dek kapal untuk membantu berbagai aktivitas. Kemudian, peralatan tambat atau mooring equipment merupakan perangkat yang berfungsi untuk menambatkan kapal dengan aman saat berada di pelabuhan. Pentingnya peralatan geladak dan tambat kapal dalam operasional kapal. Yang pertama, menjamin keselamatan kapal dan awak kapal. Yang kedua, memudahkan proses pemindahan kargo. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan standar keselamatan internasional. Yang keempat, mempermudah proses tambat dan lepas tambat. Yang kelima, memastikan stabilitas kapal. Dan yang terakhir, mendukung prosedur darurat dan keselamatan. Peralatan geladak di atas kapal, yang pertama ada windlass. Windlass adalah alat mekanis di kapal yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan jangkar dengan mengendalikan rantai atau tali jangkar. Biasanya windlass ini dipasang di geladak depan atau bow yang berfungsi untuk memudahkan pengoperasian jangkar yang penting saat berlabuh dan menjaga posisi kapal saat berada di perairan. Adapun fungsi utamanya dan cara kerja windlass. Windlass bekerja dengan memutar gipsi yang menggerakkan rantai atau tali jangkar. Ketika jangkar perlu diturunkan, rem dilepas dan rantai akan turun sesuai dengan gravitasi atau dengan bantuan motor pada jenis tertentu. Saat mengangkat jangkar, motor windlass menggerakkan gipsi untuk menarik rantai kembali ke atas. Capstan untuk kapal. Capstan adalah perangkat mekanis berbentuk silinder yang biasanya dipasang secara vertikal di atas geladak kapal dan digunakan untuk menggulung atau menarik tali dan kabel. Alat ini mempermudah proses penarikan beban berat seperti tali tambat, rantai jangkar, atau peralatan lainnya yang memerlukan tenaga besar. Adapun fungsi utamanya, kemudian cara kerja capstan. Capstan dioperasikan secara manual atau menggunakan tenaga mekanis atau hidrolik atau listrik, tergantung jenis dan ukuran kapalnya. Tali atau rantai dililitkan di sekitar kapstan, dan saat kapstan berputar, ia menarik tali atau rantai tersebut dengan memberikan gaya tarikan yang kuat. Yang ketiga ada crane deck. Crane deck pada kapal adalah crane atau alat pengangkat yang dipasang di atas dek kapal untuk memuat dan membongkar muatan, terutama pada kapal-kapal kargo atau kapal yang tidak selalu memiliki akses ke crane di dermaga. Crane deck dirancang untuk membantu operasional bongkar muat secara mandiri yang sangat berguna bagi kapal yang berlayar ke pelabuhan kecil atau tempat dengan fasilitas terbatas. Adapun fungsi utamanya, kemudian cara kerja crane deck biasanya dioperasikan secara hidrolik atau elektrik dengan kontrol yang memungkinkan awak kapal untuk mengarahkan lengan crane sesuai kebutuhan. Kapasitas angkutnya tergantung pada ukuran crane dan jenis kapal, namun umumnya dapat menangani beban dari beberapa ton hingga puluhan ton. Yang keempat ada bollard, struktur kuat berbentuk silinder atau batang pendek yang dipasang di atas geladak kapal untuk mengikat tali tambat. Bollard digunakan untuk menahan kapal pada posisinya saat kapal berlabuh atau di dermaga, menjaga agar kapal tidak bergeser karena angin, arus, atau gelombang. Adapun fungsi utamanya, kemudian cara kerja bollard, tali tambat yang dihubungkan dari kapal ke dermaga diikatkan ke bollard untuk menahan posisi kapal. Kadang-kadang tali diulur dari dermaga dan diikatkan ke bollard di kapal, tergantung pada kebutuhan dan kondisi tambat. Yang kelima ada davit. Davit pada kapal adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menurunkan dan mengangkat sekoci penyelamat atau lifeboat atau perahu kecil lainnya ke dan dari air. Davit biasanya dipasang di bagian samping atau belakang kapal dan menjadi peralatan penting untuk keselamatan terutama dalam situasi darurat. Adapun fungsi utamanya dan cara kerjanya, bekerja dengan prinsip gravitasi atau hidrolik tergantung jenisnya.
Pada tipe gravitasi, skoci dapat diturunkan hanya dengan melepaskan pengunci, sedangkan pada tipe hidrolik atau mekanis, David menggunakan tenaga mesin untuk mengangkat dan menurunkan skoci dengan kontrol yang lebih baik. Peralatan tambat kapal. Yang pertama ada mooring winch, alat mekanis yang digunakan pada kapal untuk membantu proses tambat atau penambatan kapal ke dermaga. Alat ini memungkinkan tali tambat atau kabel ditarik, diulur, dan dikencangkan dengan mudah untuk menahan kapal di tempatnya selama berada di pelabuhan. Mooring winch ini biasanya terletak di bagian depan, tengah, atau belakang kapal, tergantung pada kebutuhan tambat kapal tersebut. Adapun fungsi utamanya dan cara kerjanya, bekerja dengan memutar drum untuk menarik atau mengulur tali tambat sesuai kebutuhan tambat. Saat tali ditarik, drum memutar tali ke arah dalam dan sebaliknya. Drum mengulur tali ke arah luar. Setelah tali tambat mencapai ketegangan yang diinginkan, rem diaktifkan untuk menahan drum pada tempatnya. Yang kedua ada fairlead. Fairlead adalah perangkat di kapal yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengelola tali atau kabel, terutama dalam konteks penambatan dan pengoperasian jangkar. Fairlead membantu mengurangi gesekan dan mencegah kerusakan pada tali atau kabel yang digunakan, serta menjaga agar tali atau kabel tetap pada jalur yang diinginkan. Adapun fungsi utamanya, kemudian penggunaan fairlead biasanya dipasang di area memerlukan pengelolaan tali atau kabel seperti di dekat bollard, windlass, atau tempat-tempat lain di kapal di mana tali atau kabel perlu diarahkan dengan aman. Dengan adanya fairlead, awak kapal dapat mengoperasikan tali tambat dan kabel dengan lebih efisien dan aman. Yang ketiga adalah choke, perangkat di kapal yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola tali tambat atau rantai jangkar. Choke ini membantu mengurangi gesekan pada tali saat diikatkan dan memberikan jalur yang aman untuk tali atau rantai agar tidak terjepit atau melintasi area berbahaya. Penggunaan choke biasanya dipasang di geladak kapal di dekat area di mana tali tambat dihubungkan, seperti di sepanjang sisi kapal atau di dekat windlass. Dengan adanya choke, awak kapal dapat mengelola tali tambat dengan lebih efisien dan aman, mengurangi risiko cedera atau kerusakan pada peralatan. Yang keempat ada cleat, perangkat di kapal yang digunakan untuk mengikat tali tambat atau tali lainnya. Cleat biasanya terbuat dari logam atau plastik yang memiliki 2 atau lebih kaki yang menonjol yang memungkinkan tali diikat dengan kuat. Cleat sering dipasang di geladak, dermaga, atau area lain di mana pengikatan tali diperlukan. Cara penggunaan cleat, pengikatan tali tambat diikat pada cleat dengan cara melilitkan tali di antara kaki cleat, seringkali menggunakan teknik figure eight atau half hitch untuk memastikan bahwa tali tidak mudah terlepas. Untuk melepaskan tali, awak kapal dapat dengan mudah menarik tali dari cleat, memungkinkan kapal untuk bergerak bebas saat lepas tambat. Adapun beberapa langkah-langkah perawatan yang disarankan untuk menjaga peralatan kapal. Yang pertama adalah pembersihan rutin, kedua pemeriksaan visual, ketiga pelumasan, yang keempat perlindungan dari korosi, 5 penggunaan yang tepat, 6 penyimpanan yang baik, 7 dokumentasi dan pelaporan. Adapun standar internasional terkait peralatan geladak dan tambat berdasarkan SOLAS, peralatan yang dikenakan, kapal diwajibkan memiliki peralatan geladak yang memenuhi standar SOLAS, termasuk davit, winch, dan alat keselamatan lainnya. Berdasarkan ISM Code atau International Safety Management Code, memastikan bahwa semua peralatan termasuk peralatan kapal dioperasikan dan dirawat dengan baik, mengharuskan pemilik kapal untuk memiliki kebijakan keselamatan yang mencakup pelatihan dan prosedur untuk menggunakan peralatan secara aman. Berdasarkan Lloyd Register dan DNVGL, menetapkan standar untuk desain konstruksi dan pengoperasian kapal termasuk peralatan geladak dan tambat. Pemeriksaan dan sertifikasi. Kesimpulan,
Peralatan geladak dan tambat kapal memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan keamanan dan efisiensi operasional kapal di pelabuhan dan selama berlayar. Alat-alat seperti cleat, choke, davit, capstan, windlass, dan mooring winch berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan posisi kapal baik saat berlabuh maupun saat melakukan pengangkatan sekoci. Pentingnya pemeliharaan dan perawatan yang rutin terhadap peralatan ini tidak dapat diabaikan. Langkah-langkah pembersihan, pemeriksaan visual, pelumasan, dan penggunaan yang benar sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan dan memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan baik. Selain itu, pelatihan awak kapal dalam pengoperasian dan prosedur keselamatan juga krusial untuk mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi selama penggunaan peralatan. Mengikuti standar internasional seperti SOLAS dan ISM Code membantu memastikan bahwa semua peralatan geladak dan tambat memenuhi kriteria keselamatan dan keandalan. Sekian presentasi dari saya mengenai perlengkapan geladak dan tambat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.